Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini saya akan berbagi informasi terkait dengan kendala status validasi TPG belum valid. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu setelah login scroll ke bagian bawah. Di sini kita cari di bagian validasi data. Nah, di sini terdapat 7 data yang ketika salah satu di antaranya bermasalah, maka hal inilah yang menyebabkan status validasi TPG Bapak Ibu belum valid. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari keaktifan. Jika di bagian keaktifan dinyatakan belum aktif, maka Bapak Ibu ceknya di aplikasi Dapodik. Nah, di sini di Dapodik, lalu kita ke bagian guru dan kita klik nama guru yang keaktifannya bermasalah, lalu kita klik di menu penugasan. Nah, setelah tampil seperti ini, kita perhatikan di sini, ini adalah keaktifan PTK. Jika di sini belum terchecklist semua, maka hal inilah yang menyebabkan status keaktifan PTK tersebut belum aktif. Jadi di sini kita checklist semua seperti ini, atau kita checklist sesuai dengan bulan berjalan. Nah, di sini saya checklist 1 semesternya. Bapak Ibu bisa checklist sesuai bulan berjalan. Misalnya sekarang sudah bulan April, maka kita checklist sebatas April, nanti Mei baru checklist lagi, dan seterusnya. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Apabila kita cek di aplikasi Dapodik dan di keaktifan PTK sudah terchecklist semua seperti ini, namun di info GTK keaktifannya belum aktif, maka Bapak Ibu menunggu saja, karena sistem info GTK masih menarik data dari Dapodik. Jadi nanti Bapak Ibu cek info GTK-nya secara berkala. Nah, yang berikut terkait dengan usia, tentunya ini tidak ada permasalahan. Yang berikut NUPTK, ini juga tidak ada permasalahan. Yang berikut kelengkapan data, ini juga tidak ada permasalahan. Yang berikut kelulusan sertifikasi. Nah, di sini juga masih ada permasalahan di bagian kelulusan sertifikasi. Nah, di sini untuk mengeceknya apakah data ini sudah valid atau belum, kita kembali ke aplikasi Dapodik. Dan di sini kita pilih guru yang status sertifikasinya bermasalah, kita klik, lalu kita klik menu ubah. Lalu kita menuju ke data Ricci GTK. Di sini kita klik di bagian riwayat sertifikasi. Maka di sini kita cocokkan data yang di sertifikat pendidik dengan data yang diinputkan di aplikasi Dapodik, mulai dari kodenya, bidang studi, jenis sertifikasi, tanggal mulai berlaku, nomor sertifikat, nomor registrasi, nomor peserta, dan kualifikasi. Nah, kita cocokkan di sini apakah sudah cocok, sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, maka Bapak Ibu mengeditnya di Dapodik. Tetapi jika sudah sesuai, seperti yang saya katakan bahwa jika semua sudah sesuai namun di info GTK di sini masih bermasalah, maka Bapak Ibu menunggu saja, karena sistem info GTK masih menarik data dari Dapodik. Nah, yang berikut terkait dengan kepegawaian. Ini menyangkut dengan pangkat golongan dan gaji pokok terakhir. Nah, jika Bapak Ibu mengecek dan ternyata pangkat dan golongan tidak sesuai dengan pangkat golongan Bapak Ibu yang terakhir dan gaji pokok yang terakhir, maka Bapak Ibu bisa mengecek sendiri di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, silahkan login menggunakan akunnya masing-masing, lalu Bapak Ibu cek kepangkatannya. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengecek apakah operator sudah menginput SK pangkat terakhir di Dapodik atau belum. Di sini kita bisa cek. Ini pangkat terakhirnya sudah saya
input di Dapodik ini pembaharuannya itu tanggal 23 Maret 2015. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengetahuinya dari laman PTK Datadik ini. Nah, jika di bagian sini belum terinput pangkat terakhirnya, maka Bapak Ibu membawa SK pangkat terakhir, hubungi operator untuk menginputnya di Dapodik. Demikian juga dengan gaji pokok Bapak Ibu. Jika di info GTK tidak sesuai dengan gaji pokok terakhir, maka Bapak Ibu pastikan dulu di PTK Datadik. Kita klik di KGB dan di sini kita pastikan apakah operator sudah menginput gaji berkala di Dapodik atau belum. Nah, Bapak Ibu bisa mengeceknya di sini. Nah, ini adalah gaji berkala terakhirnya dan di sini sudah saya inputkan di Dapodik sehingga di PTK Datadik sudah terbaca. Dan di sini untuk waktu pembaruannya tanggal 4 bulan 8 tahun 2022. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek sendiri di sini. Nah, jika Bapak Ibu cek di sini dan ternyata belum diinput, maka Bapak Ibu membawa SK gaji berkalanya, hubungi operator untuk inputnya di Dapodik. Nah, jika setelah kita pastikan semua di sini antara gaji berkala dan kepangkatan, ini pangkat terakhir sudah terinput, namun di info GTK-nya belum sesuai, maka Bapak Ibu menunggu saja karena sistem info GTK masih menarik data dari Dapodik. Yang berikut terkait dengan beban mengajar. Nah, jika di bagian beban mengajar masih mengalami permasalahan karena jamnya belum linear atau jumlah jam linear masih 0 dan jamnya masih 0, maka cara mengeceknya di aplikasi Dapodik. Kita ke aplikasi Dapodik. Di sini menuju ke bagian rombongan belajar, kita klik di reguler. Dan di sini Bapak Ibu pastikan di bagian pembelajaran. Nah, misalnya salah satu contoh kita klik yang ini dan kita ke bagian pembelajaran. Nah, di sini kita pastikan apakah sudah dibuatkan pembelajaran di sini atau belum. Contohnya seperti ini, PTK tersebut sudah dibuatkan pembelajarannya dan jamnya 24. Ini maksimal 24 jam dan kita sudah membuatkan pembelajarannya. Setelah itu langkah selanjutnya, setelah kita membuatkan pembelajaran di sini, kita menuju ke bagian jadwal. Nah, di sini setelah kita ke jadwal, kita membuatkan jadwalnya sesuai dengan jam pembelajaran tadi sebanyak 24 jam di sini. Nah, tetapi jika dari pembelajaran dan jadwal sudah kita inputkan di sini, namun di info GTK masih bermasalah, maka Bapak Ibu menunggu saja karena sistem info GTK masih menarik data dari Dapodik. Jadi Bapak Ibu cek info GTK secara berkala. Nah, sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu agar permasalahan atau kendala yang Bapak Ibu hadapi dapat terselesaikan. Sekian dan terima kasih.